Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan wasawisus syaitan, yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang Allah titipkan kepada kita di antara hamba-hamba Allah di muka bumi, di langit dan seterusnya, itu cuma satu bagian dari 100 bagian cinta yang Allah simpan di dalam surga. Jadi satu bagian itulah yang kemudian kita lihat dari seorang ibu kepada anak, dari seorang ayah kepada putranya, dari seorang anak kepada orang tuanya, dari seorang pasangan kepada pasangannya, suami istri, istri kepada. Satu bagian yang kemudian dibagi di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak, miliaran bahkan tidak terhitung. Cuman satu bagian. Satu bagian itu kita udah bisa ngelihat pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Kayak misalnya teman-teman yang nge-follow Rumah Teduh Sabadiin, ada seorang anak ngerawat ibunya di detik-detik terakhir sebelum ibunya wafat. Dia bacain Yasin, dibacain Al-Quran, dia pijat-pijat ibunya, dia belai ibunya, dia penuhi semua hak ibunya. Dan ini adalah gambaran hanya partikel kecil dari satu bagian cinta yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini hal yang perlu kita sadari dulu teman-teman, bahwa cinta itu asalnya dari langit. Kalau kita butuh cinta dari siapapun, cinta dari orang soleh, cinta dari ulama, cinta dari orang tua, cinta dari pasangan, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan yang pengen balikan, cinta dari mana aja lah. Carinya tuh bukan di bumi, carinya di langit. Makin rendah sujud kita, makin kita menggetarkan arasy di langit. Tapi kalau kita cari cinta dengan cara sering-sering posting, itu juga diedit semalaman, kita nggak bakalan dapat cinta. Kita dapatnya apa? Was-wasah, bukan cinta. Terus nggak boleh posting Ustaz? Boleh, dan saya juga sering posting. Cuman bukan gitu cara mencari cinta. Apalagi diedit habis-habisan, pakai apa aplikasi berganti-ganti. Ini kurang apa, bright lah, apa kurang charming. Akhirnya diedit. Justru yang muncul dari itu adalah kekecewaan. Makanya kalau kita mencari cinta itu adalah dengan sujud, dengan doa, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah. Sehingga kalau kita udah cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita. Ada yang dengan status pasangan, ada yang dengan status orang tua, ada yang dengan status teman, ada yang dengan status apapun, bahkan kadang gak dikenal, tapi dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang berlimpah. Kebayang gak di antara banyak makhluk, kira-kira gimana yang 99 bagian yang Allah simpan di dalam surga, dan itu diberikan hanya kepada segelintir hamba Allah yang masuk ke dalam surga doang. Kan banyak yang gak dibangkitkan ya, hewan, tumbuhan, mereka tidak dibangkitkan kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebutkan di Al-Quran. Tapi pada umumnya hewan tidak mengalami hari berbangkit. Jadi tidak ada hewan yang mendapatkan 7 golongan hewan yang dapat naungan di padang mahsyar, gak ada itu. Yang ada manusia. Kalau hewan ngikut manusia, kalau dia berjasa dalam dakwah manusia dia terlibat. Tapi pada umumnya hewan dan tumbuhan itu tidak dibangkitkan. Padahal jumlahnya miliaran. Itu adalah satu cinta dibagi
rata. Gimana 9 cinta dibagi kepada sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surga itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Nggak ada lagi di surga itu adegan live group, itu udah nggak ada. Di surga itu nggak ada grup yang nge-live kita, kan lebih sakit ya, di live sama grup. Kalau kita nge-live grup masih mending, kalau grup yang nge-live kita, gimana caranya? Tiba-tiba grup sepi, nggak ada broadcast, nggak ada chat, ternyata mereka bikin grup baru, kita doang yang nggak di-invite. Itu di akhirat udah nggak ada di surga live group, di live sama grup. Di surga itu udah nggak ada bulian. Kenapa nggak ada bulian? Karena udah nggak ada jomblo. Selama masih ada jomblo, semangat nih kalau udah bab ya kayak gini. Saya bukan mau menzolimi teman-teman, gara-gara sering ngebully jomblo. Enggak, saya nggak ngebully, saya cuma empati doang. Kasihan sih. Kasihan boleh ya. Sebagian doang, yang lain insya Allah gue mah kasih aja Ustadz sebagai single villa gitu ya, nggak masalah. Cuman ada sebagian yang mungkin masih berat menjadi seorang yang single, apalagi baru aja kemarin diputusinnya dengan bahasa yang nggak enak lah gitu. Kita adik kakak aja ya, kan nggak enak tuh. Tahu nggak teman-teman, ada cara mutusin yang lebih kejam dari itu. Kan yang biasa tuh kita temenan aja ya gitu ya, atau kita adik kakak aja. Ada nggak orang yang diputusin sama pasangannya, dibilang kamu tuh jadi ibu saya aja ya, kamu tuh seperti ibu buat saya? Ada. Dalam bahasa fikih disebut dengan zihar. Dalam bahasa saya disebut dengan diputusin dengan cara paling kejam. Di mana ayat zihar? Nanti coba teman-teman kita baca satu ayat aja di dalam surat Al-Mujadilah. Teman-teman bisa buka mushaf Al-Quran. Kita coba buka surat Al-Mujadilah, surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Ini salah satu ayat diputusin di dalam Al-Quran. Dan diputusinnya dengan cara yang paling kejam menurut Al-Quran. Saking kejamnya Allah kasih semacam punishment buat yang mutusin, dengan cara harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kan kamu dan saya jadi anak sama ibu ya, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kejam banget. Dan Khawlah bintu Sa'labah yang disebutkan di dalam ayat ini pernah digituin sama suaminya. Dulu ketika dia masih muda, suaminya meminang dia, menikahinya. Setelah Khawlah menjadi tua, suaminya kemudian jadi marah-marah kepada Khawlah dan mengatakan, pokoknya buat saya kamu itu seperti ibu. Ini bahasa zihar kalau dalam bahasa fikih. Atau diputusin kalau dalam bahasa kita. Diputusin oleh suami sendiri dengan kata-kata, kamu itu seperti ibu buat saya. Akhirnya Khawlah bintu Sa'labah sedih banget. Khawlah sedih luar biasa. Tapi dia penasaran, maksud kata-kata suami saya apa? Maksudnya saya udah haram buat dia selama-lamanya atau itu tidak berlaku? Akhirnya Khawlah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, dia japri Rasul. Dia bilang, ya Rasul, saya diginiin sama suami saya. Kata suami saya bahwa dia buat saya itu, saya seperti ibu bagi dia, di capture. Apakah ini berarti saya sudah haram buat suami saya ya Rasul? Kata Nabi, ya wahai Khawlah, sudah haram. Akhirnya Khawlah sedih banget. Cuman Khawlah kalau sedih gak mau pakai emotikon nangis kepada orang lain. Emotikon nangisnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan watashtaki ilallah, curhat kepada Allah. Dia tidak curhat perasaannya kepada makhluk. Kan curhat itu meluapkan isi hati dan perasaan ya, curahan hati. Artinya dia gak mau mengekspresikan perasaan senang dan sedihnya kepada manusia. Kalau perlu bikin emotikon yang khas atau beli emotikon, dapat hadiah emotikon khusus, emotikon mellow dari teman-teman. Dia nggak mau mengekspresikan kesedihan dia kepada manusia. Biar yang tahu kesedihan dia cuma 2, Allah kemudian pasangannya yang halal. Orang lain nggak tahu kalau dia sedih. Orang lain nggak tahu kalau dia sedang dalam keadaan terbeban. Nggak ada yang tahu. Sampai ibunya aja nggak tahu.
Ayahnya aja nggak tahu, temennya nggak tahu, gengnya tuh nggak tahu, geng SMP, SMA, SD nggak ada yang tahu. Sehingga satu-satunya yang tahu perasaan Khawlah yang luar biasa terpukul, terlukanya luar biasa, cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tashtaki ilallah, kemudian dia curhat kepada Allah. Itu cara yang paling baik dalam menemukan cinta. Ketika cinta itu mulai flat, ketika cinta itu mulai nggak ada rasanya, maka menumbuhkan kembali cinta itu dengan cara watashtaki ilallah. Gini caranya. Bukan gini. Tapi hal yang paling baik untuk dia lakukan kalau dia pengen merefresh cintanya, menambah rasa cinta, dan itu nggak hanya berlaku untuk pasangan, berlaku juga untuk teman, cinta karena Allah, berlaku juga kepada guru, berlaku juga kepada orang tua, berlaku kepada anak. Kalau kita ngerasa cinta kita mulai garing nih, mulai rasanya tuh hambar, maka yang kita lakukan watashtaki ilallah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang Allah titipkan, yang Allah kirimkan dalam hidup kita untuk kita luahkan semua rasa, rasa bahagia, rasa cinta, rasa sedih, rasa kecewa, semua ke dia, bukan ke orang lain. Kalau kita punya pasangan tapi rasa itu diungkapkan kepada orang lain, maka kita mencurangi pasangan kita. Kita punya pasangan tapi curhatnya ke orang, jadilah TTM ya. Ini berarti kita curang, nggak fair sama pasangan kita. Toh kita juga nggak mau digituin oleh pasangan kita kan? Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngerasa pasangan kita nggak pengertian, ada zat yang maha pengertian untuk kita curhat kepadanya. Kenapa harus orang lain? Dan Allah nggak akan pernah ngebocorin curhat kita ke siapa-siapa, teman-teman. Allah sebaik-baik penjaga rahasia. Dan Allah senang banget dengar curhat kita. Beda dengan orang. Kalau orang teman siapa gitu dengar curhat kita, misalnya kita telepon. Kita telepon di loudspeaker sama dia, ditaruh di meja, terus dia ngapa-ngapain ya? Kita ngomong panjang lebar, pas udah lama nggak dapat respon, kita nanya, kamu dengar nggak sih? Dia langsung lari. Ada yang lebih parah lagi tuh, bukan cuma di loudspeaker, kita baru mulai curhat, dia balik curhat. Aku habis dimarahin sama suami aku. Wah, laki-laki itu emang kayak gitu. Gue juga tiap hari dimarahin. Tahu nggak gimana cara dimarahin? Panjang tuh. Akhirnya malah dia yang curhat. Kita curhat, dia jadi dapat banyak info, akhirnya dia nikung. Oh, parah banget ya. Pernah ditikung sama teman curhat? Ada sahabat Nabi yang pernah ditikung. Ditikung fisabilillah. Namanya Abu Darda. Abu Darda, temenin aku dong. Ngapain? Ngelamar seorang perempuan, seorang cewek. Soleha, hafizah, cantik, terpelajar. Kayaknya nih calon makmum ideal banget. Kenapa ideal? Yang salah baca ketika sholat dia bisa benerin. Tapi insya Allah imamnya nggak bakalan salah baca. Kalau yang dibacanya Al-Ikhlas ya. Gua mah pede nggak nyari makmum yang hafiz-hafiz banget. Kenapa? Karena kalau ngimamin surat Al-Ikhlas jadi nggak pernah salah. Salman ngajak Abu Darda. Abu Darda nemenin datang ke rumah cewek itu. Pak, saya mewakili Salman, pengen ngelamar anak bapak, putri bapak. Kata bapak ini, ya udah saya tanyain dulu ke putri saya, kalau dia setuju nanti saya nikahkan kalian. Harus nanya dulu ke perempuannya, ke putrinya, karena nggak boleh nikah paksa dalam Islam. Sama dengan nggak boleh menghalangnya yang sudah punya niat baik untuk menikah. Sama dengan kita menghalang-halangi anak kita untuk datang ke masjid beribadah. Calon mertua. Nggak boleh menyusah-nyusahin anak kita yang pengen beribadah. Apa ibadahnya? Nikah. Bukankah nikah itu setengah dari agama? Selama itu kita perhatikan bukan sesuatu yang sangat beresiko, yang terlalu terburu-buru, ceroboh, maka biarkan mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti usaha dibangun dari nol, tiba-tiba Allah kasih banyak kemudahan setelahnya. Udah selesai lamar, ditanya sama ayahnya kepada putrinya. Nak, gimana tuh ada satu orang cowok di depan ngelamar kamu? Yang mana? Itu yang Salman, yang orang Asia. Anaknya kemudian keluar ngintip. Ngintip bahasa kita stalking. Karena ada seorang perempuan dilamar, kemudian dia nggak pede gitu. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kalau saya tuh aib saya bahwa dia kepalanya ini rambutnya banyak yang sudah rontok karena penyakit.
Kemudian dia bilang, boleh nggak saya pakai rambut palsu atau saya tutup rambut saya dan saya nggak kasih tahu ke siapa-siapa kalau rambut saya itu udah rontok. Kata Nabi, sampaikanlah. Jadi nggak perlu diedit, nggak perlu dibikin yang sekeren mungkin, tapi kemudian orangnya kecewa. Dia stalking, oh itu cowoknya. Kalau yang di sebelahnya itu Abu Darda, ya sudah. Akhirnya si cewek menerima lamaran, tapi bukan untuk Salman, untuk Abu Darda. Datang bapak itu. Alhamdulillah saya udah bicara dengan anak saya. Oh gimana Pak, Salman udah deg-degan gitu. Sabar ya Salman, ternyata anak saya belum berkenan untuk menikah dengan Salman. Oh nggak apa-apa Pak. Cuman anak saya ternyata ridho menikah. Oh apa-apa. Jadi nggak enak hati gitu kan. Aduh Salman, ini bukan saya loh ya. Minta kan tadi kamu dengarkan saya ngomong apa. Kata Salman, udah biasa aja kali Abu Darda. Tapi saya nggak mau nikung kamu. Udah nggak apa-apa. Kan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Masing-masing udah ada takdirnya. Akhirnya Abu Darda nggak enak banget. Si bapak juga terlalu vulgar. Harusnya kan biarin dulu mereka pulang di Japri ya. Abu Darda balik kan bisa ya. Abu Darda ditelepon gitu balik. Mau ada yang diobrolin. Kenapa di depan Salman? Sehingga Salman jadi sedih. Enggak, ternyata mereka paham. Cinta mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum berjodoh berarti emang bukan itu cintanya. Dan mereka tidak akan memberikan hatinya karena hati itu satu-satunya organ di datu yang paling berharga, dan dia nggak akan ngasih kecuali kepada orang yang sudah berakad. Saya terima nikahnya, dan kemudian dikatakan oleh saksi sah. Kecuali saksinya mantan, itu nggak bakalan sah. Saya terima nikahnya. Gimana saksi? Belum. Oh ya, ulangi lagi. Udah 100 kali, belum aja. Kenapa? Saksi nggak bisa move on. Yang lebih berat tuh bukan saksinya yang mantan, KUA-nya yang mantan. Tuh parah tuh. Ini kenapa ya persyaratan nggak ada yang lengkap ya? Semuanya persyaratan kurang aja gara-gara KUA-nya adalah mantan. Nauzubillah lah ya. Kan pernah viral tuh di Instagram yang seseorang ngelakuin kriminal kemudian disidang. Kebayang gak sih pas lagi di sidang gitu ternyata ketua majelis hakimnya itu mantan kita. Wah, jadi kamu setelah putus dari aku jadi gini? Iya, aku gak bisa hidup lagi tanpa kamu. Ya udah apa? Kamu saya vonis menikah dengan saya. Gak penting juga. Nah akhirnya kita balik lagi ke cerita Khawlah. Khawlah curhat kepada Allah. Ketika ada masalah, Khawlah bilang ya Rabbi ilahi. Dia curhat, dia nangis, dia habis-habisan hanya di hadapan Allah saja. Ketika di hadapan manusia, dia nggak mau menunjukin dirinya lelah di hadapan manusia. Dia nggak mau menunjukin dirinya fragile di depan manusia. Dia hanya menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Allah ilahi, saya fakir sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Apa nama Allah yang maha mendengar? Sami'un. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu nggak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita nggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan?
Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil nggak Allah? Besok datang lagi. Hal min dzi hajah, ada nggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil nggak? Besok datang lagi, dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Nggak pernah Allah ilfil sama kita. Inilah tempat curhat yang paling baik. Hanya ada dua, satu kepada Allah, kedua kepada pasangan. Kalau tidak ada pasangan, bolehlah sesekali kepada orang tua. Tapi kadang-kadang harus dibatasi juga. Karena ada hal-hal yang kalau kita sampaikan kepada orang tua, pasangan kita nggak ridho. Ketika kita ngomongin ke ibu kita, mungkin pasangan kita menjadi malu karenanya. Masalah nafkah mungkin. Kan itu harga diri suami banget ya. Kalau seorang istri kemudian curhat ke ibunya, ya AA ngasihnya kurang terus setiap bulan. Kan dia jadi malu nih. Ada hal-hal yang suaminya akan malu dan gak rela. Terus kepada siapa yang insya Allah suami kita gak malu? Kepada Allah. Ya Allah, suami saya ngasih nafkah kurang terus udah berapa bulan. Saya sih berharap gak usah banyak-banyak ya Allah, 30 juta aja sebulan. Ini masih kurang 29 juta, kurang sejuta curhat ya. Karena suami kita juga curhatnya ke Allah. Ya Allah, saya pengen nambahin nafkah buat istri saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dua-duanya curhat nih. Kalau perlu curhatnya sambil pegangan tangan, kan seru tuh. Coba kalau masih sendiri, pegangan tangan siapa? Gini-gini. Mana ya tangan? Kalau sholat tahajud berdua sama sendiri. Kalau sendiri, yang banguninnya alarm. Nggak enak banget tuh. Ring, apa sih berisik? Tapi kalau udah berpasangan, yang banguninnya suara lembut. Kang, bangun. Akhirnya makin tidur. Ini tapi bukan fikih ya. Ini iseng-isengan saya doang nanya ke istri saya. Yang. Kalau kita sholat tuh boleh gak sih gandengan? Istri saya nanya, gandengan gimana? Jadi kita tengah malam tuh nanya kayak gituan. Gandengan gimana? Gini, jadi kita takbir terus. Boleh gak sih kayak gitu? Nanya ya. Tapi kalau deketan boleh kan? Boleh. Ya udah deketan lagi dong. Lagi bisa nggak ngomong kayak gitu ke teman kos-kosan? Deket lagi dong. Bahaya. Makanya teman-teman curhat sama Allah SWT. Analogi dan contoh kasusnya mungkin masalah cinta dengan pasangan ya. Tapi moral of the story-nya itu bisa kita pakai dalam apa aja. Karena kita punya masalah bukan cuma dengan pasangan, bukan cuma dengan teman, tapi kita punya masalah dalam pekerjaan, dalam apa aja. Pokoknya mau curhat ke langit. Karena Allah selalu menunggu kita curhat. Yang di seluruh bumi juga makhluk-makhluk Allah selain jin dan manusia setiap hari berdoa kepada Allah. Masa kita nggak mau berdoa? Kulla yaumin huwa fi sya'n wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Curhat sama Allah. Buat saya pribadi, saya tuh orang kaya. Uangnya di mana Ustaz? Di Allah. Saya tuh orang kaya, punya banyak aset. Mana asetnya? Allah yang tahu, saya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Kan gitu kan, sederhana sebetulnya. Gampang banget, duit ada di Allah. Sama kayak orang bilang, saya banyak duit, alhamdulillah sekarang ada beberapa ratus juta. Di mana? Di bank. Aman? Enggak. Walaupun kita merasa nyaman, tapi nggak aman. Kalau di Allah, kita nggak merasa nyaman. Padahal itu yang paling aman. Tapi kan nggak ada wujudnya Ustaz. Emang di bank ada wujudnya? Tapi kan nggak ada bukti apa-apa segala macam. Apakah Allah pernah ingkar janji? Nggak pernah. Tapi nariknya gimana Ustaz? Kalau ke bank kita tinggal datang ke tellernya, kita minta. Kalau ke Allah lebih gampang, nggak perlu macet-macetan ke teller, nggak perlu ngambil nomor antri, tinggal gini doang. Lebih mudah. Nggak ada tapi untuk Allah. Tapi itu hanya berlaku buat kita. Sebaik apapun kita ada tapinya. Tapi kan dia juga manusia. Minimal. Kalau enggak, tapi kan dia enggak jujur, tapi kan dia jahat, tapi kan dia curang. Kalau dia orang baik, tapi kan dia manusia. Tetap ada kurangnya kan? Kalau Allah enggak ada tapinya. Allah enggak akan memberikan harta karena kekurangan. Allah Maha Kaya. Allah terlalu sibuk. Allah Maha Kuasa. Allah enggak dengar. Allah Maha mendengar. Allah misalnya enggak melihat. Allah Maha menyaksikan. Apa sih yang kita persoalkan dari Allah? Tinggal gini doang. Tapi saya udah sering gini nggak didengar sama Allah. Berarti kita nggak punya
Kontrak itu udah kita batalin dengan makanan yang haram. Kontrak itu udah kita batalin dengan memutuskan silaturahim. Kontrak itu udah kita batalin dengan berburuk sangka kepada Allah. Itu kan yang membatalkan kontrak. Begitu kita berburuk sangka kepada Allah, apa sih maunya Allah nih? Ya Allah, please tolong saya dong. Tapi ngomongnya apa sih maunya? Allah, batal kontraknya. Harusnya kita mengatakan, ya Allah, bantu saya ya Allah. Saya yakin tidak ada sesuatu yang sia-sia dari takdirmu. Kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pasti akan menunaikan janji. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janji aku kepada kalian. Modal itu doa banget, teman-teman. Doa banget. Cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah. Caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh. Tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Allah nolong kita itu dengan dua cara, teman-teman. Pertama, pertolongan UGD. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Tapi diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam. Bukan, Allah kuatkan hatinya. Sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahan ya dengan kondisi kayak gitu. Kok dia tetap bisa bahagia ya dengan keluarganya dalam kondisi kayak gitu. Ibu di rumah Teduh Sahabadiin itu, ibu ini pasien kanker apa gitu, beliau udah parah banget dan dirawat sendiri di rumah sakit, nggak ada yang jagain. Kenapa? Karena suaminya lumpuh. Kebayang nggak tuh ujian rumah tangga? Anaknya masih kecil-kecil, salah satu anaknya tuh SMA ngurus ayahnya, sementara suaminya lumpuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maaf, buang air kecil air besar di tempat tidur, semuanya di tempat tidur, nggak berdaya. Istrinya kanker stadium lanjut, dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, tapi nggak dapat kamar sehingga harus bolak-balik. Kalau bolak-balik ke rumah jauh, akhirnya tinggal di rumah Teduh. Cuman yang pertanyaan istri saya agak heran, udah berapa lama suaminya lumpuh? Udah 3 tahun. Istri saya ngelihat anaknya baru setahun. Loh, anaknya baru setahun ya? Iya. Suaminya udah lumpuh 3 tahun. Terus gimana caranya? Maksudnya masih bisa dikasih keturunan? Yang penting jangan dibayangin aja. Nggak boleh ngebayangin. Kita hanya ngebahas hikmah. Bukan kok bisa ya? Masya Allah luar biasa ya. Allah masih tetap ngasih kebahagiaan kepada mereka. Anak bayi sebagai hiburan buat mereka. Kalau suaminya lagi kangen anaknya dibawa ke rumah. Kalau istrinya lagi kangen dibawa ke rumah sakit. Ganti-gantian penyejuk hati mereka. Allah pengen menguatkan hati mereka dengan sakitnya lewat seorang bayi. Itu cara Allah menolong kita, teman-teman, sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh miskin, kalau ada orang soleh sakit, kalau ada orang soleh kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah tolong saya, tahajud 1 juz 1 malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah. Satu masalah selesai, gak usah tahajud, sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah. Allah tahu itu. Makanya nih kayaknya hambaku nih kalau aku tolong nanti jauh lagi, sementara aku kangen. Kan tetap happy, tetap bahagia. Yang gak bahagia itu orang yang lihat. Yang justru gak tega itu yang ngelihat, yang ngerasain. Biasa-biasa aja. Saya kadang-kadang gak habis pikir dengan beberapa orang teman saya, soleh banget, hidupnya tuh susah banget. Kerjaannya gak jelas, penghasilannya gak seberapa, anaknya banyak, dan sering nunggak gitu di sekolah teh. Tapi saya lihat keluarganya
anak-anaknya senyum-senyum semuanya, pada hafal Al-Quran, suami istri akur segala macam. Kok mereka bisa bahagia dengan modal hidup yang cuma segitu, sementara ada keluarga lain yang modal hidupnya berlimpah tapi nggak bahagia? Karena yang ini ditolong hatinya, yang itu tidak ditolong hatinya. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati. Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah. Kadang-kadang yang saya cerita, ketika kita terbesit dalam hati aja Allah wujudkan kan. Kayak ada seorang ibu di Dumai, cuman terbesit di hati, gak ngomong loh. Tiba-tiba saya kepikiran, pengen ke Dumai. Kenapa Ustaz? Gak tahu, pengen aja ke Dumai. Akhirnya kita ngumpulin tuh daftar yang ngundang di seluruh Indonesia. Terus kita yang nentuin mau kemana. Ke Dumai Akhirnya nentuin beli tiket ke Dumai. Walaupun sebetulnya jadwalnya tuh rush banget loh. Jadi jadwalnya tuh sangat padat. Tapi bela-belain ke Dumai. Kenapa? Allah yang menuntun hati saya, menggerakkan hati saya untuk datang ke Dumai. Begitu saya sampai di Dumai, ternyata Allah men-setting beliau yang menjemput kita di bandara. Lalu satu mobil, kata beliau, inilah batin saya sebulan yang lalu. Allah ngasih bukan cuma di sebuah taklim, satu mobil bisa curhat masalahnya. Bukan saya soleh, bukan, dianya yang solehah. Allah yang maha baik. Dan kita bisa banget. Jadi kalau orang bisa datang ke kita lewat doa, berarti jodoh juga bisa datang ke kita lewat doa. Tinggal kuat-kuatin aja doanya kayak tadi. Saya pernah satu raudhah dengan seorang calon pejabat ya. Satu raudhah, dia lagi umroh, saya juga lagi umroh. Kita satu karpet hijau tuh raudhah. Kebenaran saya tahu beliau dan gak setuju dia menjabat karena banyak mudaratnya daripada manfaat. Dan saya tahu karena mau menjabat waktu itu, dan saya tebak-tebak aja nih kayaknya doanya supaya dia dipilih nih. Dia doa di sebelah saya juga doa di sebelah dia. Saya doanya pas dengerin kayaknya khusyuk banget doanya, nangis-nangis itu. Ya Allah, tolong jangan kabulkan doa orang di sebelah. Karena mudaratnya lebih banyak, saya nggak rela banget dia yang berkuasa karena bahaya banget. Jelas doa itu yang paling luar biasa. Sama kayak kita menjalani hidup, ada masalah dikit tinggal gini kan. Sama kayak kita ada asuransi, ada masalah dikit tinggal klaim. Cuman ngeklaim asuransi kan lama nih. Kita harus bayar 200.000 dulu, kita harus ada prosesnya dulu. Kalau ke Allah, kenapa kita ngeluh? Kok lama banget ya Allah, kok lama banget? Enggak, kalau kita yakin akad kita dengan Allah di sini. Makin kuat di sini, makin cepat Allah menolong kita. Dan itu ajaib banget. Saya nolak kalau misalnya Allah mau mendatangkan sesuatu dalam hidup saya, gimana pun ditolak tetap akan datang. Tetap akan ketemu. Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu yang jadi modal kita. Bukankah dulu kita pernah ngalamin masa-masa sendiri kemudian Allah beri kita keluarga? Masa-masa ketika kita bingung Allah beri kita petunjuk. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.